Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Wisudawan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses regresi berganda pada video kita sebelumnya. Sekarang kita ingin membuat deploy ya, akan kita pasang untuk kita akan gunakan untuk memprediksi atau mengestimasi dari model yang sudah kita terapkan pada regresi berganda yang lalu. Yang lalu kita menggunakan data engine CO2 emisi ya. Kita ingin memprediksi CO2 emisi berdasarkan engine size, cylinder, fuel consumption. Baik, sebelum kita melakukan deploy, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyimpan model yang sudah kita fitkan. Nah, jadi sudah kita fitkan di mana semalam? Ada di sini ya, namanya RegR. Sudah kita terapkan, hasilnya sudah keluar, koefisien dan interceptnya. Jadi Anda perlu memahami ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi kemudian kita sudah cari errornya, kita usahakan error yang terkecil. Jika sudah nanti dapat yang terkecil, caranya nanti Anda bisa ulangi dengan ini ya, dengan random terhadap datanya itu Anda bisa run, nanti cari gimana caranya untuk mendapatkan error terkecil. Ya, jika sudah dapat nanti error terkecilnya, misal dari RMSI aja lihatnya ya. Selanjutnya kita akan simpan model yang sudah kita fitkan ini, namanya RegR ini ya. Kita simpan dalam format pickle. Nah, maka pickle-nya kita import terlebih dahulu. Import pickle, selanjutnya pickle dump terhadap RegR yang tadi sudah kita fitkan. Kemudian berikutnya adalah model pickle ini kita beri nama misalnya model OK misalnya ya. Model OK titik pickle itu namanya. WB di sini adalah write ya, artinya kita menuliskan di situ, nanti kita akan baca menggunakan Python. Baik, setelah kita import pickle, kemudian kita ketik coding sederhana berikut ini. Nah, kuncinya di sini ya. Apa nama model yang kita gunakan di atas yang kita fitkan ini ya. Ini ada kata-kata fit di atas ya. Nah, apa namanya itulah yang akan kita simpan ya, menjadi model OK. Kita buat aja model OK pickle. Selanjutnya kita jalankan, kita run. Baik, jika sudah kita run, untuk melihat hasilnya model OK pickle ini itu ada di home, silakan dibuka dan hasilnya ada di sini ya, model OK pickle. Oke, jadi model OK pickle ini akan kita deploy nanti ya. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan satu coding Python lainnya. Oke. Kalau tadi disimpan dalam format pickle, ini kita simpan nanti dalam format PY atau format Python ya. Oke, jadi codingnya sebagai berikut. Ya, jadi kita di sini import flash terlebih dahulu, import pickle, NumPy. Nah, kemudian di sini lihat ini. Nah, di sini kita akan memanggil yang tadi kita buat ya, model OK. Jadi di sini kita sesuaikan model OK pickle gitu. Nah, tadi WB sekarang RB, berarti read ya, kita baca. Oke, selanjutnya nanti yang Anda perlu pahami, coba di sini ada apa yang menjadi target. Oke kan? Nanti kita pakai apa ya? Kita terlebih dahulu nanti juga membuat indeks HTML ya. Nah, itu akan kita samakan nanti dengan proses Python ini. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan di sini ada 3 atribut atau 3 fitur. Jangan salah tulis. Ini ditulis sesuai dengan data yang kita olah di atas. Lihat namanya. Nah, ini. Kalau ini besar semua, ya sesuai sama ini. Karena yang akan dipanggil adalah ini. Dari model pickle itu kan CO2 emisinya seperti ini penulisannya. Jangan berbeda. Gitu. Jangan jadi huruf besar atau jangan pakai spasi. Kalau memang tidak pakai spasi dan tidak pakai huruf besar semuanya ya. Disesuaikan. Selanjutnya nanti kita akan menambahkan beberapa data, engine size, cylinder, dan fuel consumption. Selanjutnya kita olah, ya kan? Kita akan keluarkan hasilnya itu di HTML, ya. Nanti sudah kita siapkan. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan, penamaannya juga harus sama, ya. Oke, kita lanjut. Jika sudah seperti ini, Anda bisa jalankan
ya kan? Anda bisa jalankan. Selanjutnya setelah Anda jalankan, kita bisa simpan dengan nama appy, ya kan? Dengan nama appy. Selanjutnya kita download, ya, kita download sebagai Python. Ya, Python berarti .py ya. Kalau notebook itu kan untuk diedit lagi. Kalau Python ini sudah fix, sudah jadi ya. Tinggal kita akan terapkan aja. Baik, kurang lebih nanti gini nih. Python inilah yang akan membaca model pickle itu dan menghubungkannya dengan indeks HTML. Jadi kayak ada pihak ketiga dia. Model pickle itu mesinnya, ya kan? Appy ini adalah penghubungnya dan nanti akan kita hubungkan dengan indeks HTML. Kemudian appy dan model OkPickle tadi itu kita simpan dalam sebuah folder, ya. Kita simpan dalam sebuah folder. Kita buat dulu foldernya namanya CO2 emission misalnya, ya kan? CO2 emission ini kita simpan di sini model pickle tadi dan Python tadi. Coba kita simpan dulu ya. Ini untuk appy-nya. Oke, selanjutnya model pickle-nya tadi di mana ya? Di C ya. Di C. Kita cari, ini dia model pickle oke. Di mana dia tersimpan. Selanjutnya kita letakkan di satu folder. Di mana di sini saya sudah menyiapkan desain template atau indeks HTML-nya ya. Jadi Anda bisa apa? Bisa sesuaikan lah. Oke, jadi saya sudah menyiapkan desain template untuk membaca dari proses model pickle dan Python tadi. Nanti kita masukkan nilai dari engine size, cylinder dan full consumption. Nanti kita akan proses estimasi. Selanjutnya emisi dari yang mau kita prediksi itu akan keluar gitu ya. Jadi 4 komponen ini harus ada. Satu lagi ini ada requirement. Requirement ini penting untuk nanti kita panggil untuk selanjutnya lakukan install ya. Jadi ada Flash, Unicorn, Sklearn dan NumPy itu nanti kita akan proses. Baik, selanjutnya ini namanya deploy emission ya. Kita buka lembar Visual Code ya. Coba kita buka Visual Code kita yang baru. Oke. Anda bisa buka dari Python, dari sini Anda bisa buka juga. Di sini ada Visual Code, lihat. Di sini ada Visual Code. Anda tinggal launch, ya kan? Atau kalau Anda mau install di luar Python, di luar Anaconda juga nggak apa-apa. Yang mana saja bisa. Oke, kita tunggu beberapa saat. Jadi deploy kita kali ini itu kita akan melakukan deploy-nya secara lokal ya. Belum kita hosting. Baik, jika tampilan Visual Code kita seperti ini, maka langsung saja kita akan buka open folder. Di sini kan kita klik open folder. Selanjutnya kita cari folder yang tadi sudah kita simpan. Saya simpannya di C, user, del, kemudian tadi namanya deploy emission ya. Deploy emission. Selanjutnya saya pilih foldernya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Baik, 4 file kita tadi sekarang sudah ada di dalam model pickle kita, oke ya. Baik, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Oh, ini masih modelnya 10. Kita mulai dari apa ya?
dari model pickle ini nggak bisa dibuka lagi karena ini udah mesinnya, mesinnya sudah tinggal dijalankan. Nah, cuma fitur-fitur atau nama variabel itu harus disesuaikan. Penyesuaian itu ada di index dan ada di appy. Coba kita lihat di appy terlebih dahulu. Model kita namanya model oke. Di sini masih model 10. Oke, kita ganti jadi model oke. Karena kalau enggak nanti error dia membaca model yang mana, ya kan? Kemudian selanjutnya kita lihat apakah namanya sudah benar ini. Nanti kita akan menambahkan 3 buah data, engine size, cylinder, dan fuel consumption. Selanjutnya nanti kita akan panggil dan kita akan keluarkan hasilnya dari indeks, gitu ya. Oke, jadi penamaan di sini harus sama dengan yang ada di indeks. Coba kita lihat lagi. Baik, di indeks ini kita perhatikan, kita mulai dari atas ya. Pertama-tama kita beri nama aplikasi kita ini apa namanya. Selanjutnya, kemudian di sini ada estimasi CO2 mobil Anda untuk desain untuk mengeluarkan hasilnya ya. Baru berikutnya nanti di sini proses estimasi, berarti kayak tombol command button gitu. Selanjutnya di sini kita akan keluarkan hasilnya dari yang sudah kita input di indeks. Yang Anda perlu perhatikan ini ya, penamaan ini harus sama dengan yang ada di model pickle dan sama di appy atau aplikasi Python ya. Oke, Anda bisa sesuaikan di sini. Kemudian jika Anda ingin melakukan proses pelabelan atau penyamaan antara indeks dan appy ya, di sini juga menjadi penting. Atribut-atributnya disesuaikan. Yang pertama coba kita lihat namanya engine size, ya kan? Itu sebagai labelnya dan nanti unsur yang dipanggil adalah engine size, ya. Dan nanti namanya yang akan dipanggil adalah engine size. Selanjutnya begitu seterusnya. Formatnya tipenya float karena nanti bentuknya desimal. Nama engine size, placeholdernya kita kosongkan saja. Selanjutnya yang kedua nanti ada silinder, berikutnya yang ketiga ada fuel consumption. Itu penamaan di sini jangan sampai salah. Sampai yang pada terakhir ini, oke, ini juga tadi sudah kita bahas, jangan sampai salah. Bisa disesuaikan. Mana yang label, mana yang value, ya. Value-nya yang nggak boleh salah. Kalau label mah, misalnya ada penulisan-penulisan itu kan cuma untuk tampilannya saja ya. Kita lanjut. Requirement-nya sudah oke di sini, tinggal kita jalankan. Cara menjalankannya adalah sebagai berikut. Kita buka terminal, ya, kemudian kita buat new terminal. Selanjutnya kita akan tunggu beberapa saat, ya. Dari proses yang pertama ini kita akan kita panggil conda create. Kita ingin membuat nama terlebih dahulu, nama dari aplikasi kita ini, ya kan? Dimana nama aplikasi kita ini boleh beda ya, boleh boleh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang bisa diganti ini yang di dalam ini, deploy emission. Oke. Sedangkan saya menyamakan dengan folder tadi, namanya deploy emission. Conda create name itu tidak diganti, tidak ada perubahan, hanya ini. Karena ini nanti nama dari aplikasi kita di Python ya. Selanjutnya kita klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Selanjutnya jika ada proses seperti ini kita klik Y ya. Y or no, ya kan? Yes or no. And di situ no.
Kita proses ya, kita lanjut. Di sini memakan waktu yang cukup lama ya, beberapa menit kita tunggu ini. Baik, jika sudah berhasil, selanjutnya kita melakukan proses yang baru. Berikutnya adalah ini, kita klik Kona. Di sini kan ada dua pilihan ya, ada Conda Activate dan ada Deactivate. Jadi kita pilih yang Conda Deactivate, kita letakkan, ini kita copy aja nih, kita blok, kemudian kita Ctrl C, selanjutnya kita Ctrl V di sini. Selanjutnya kita jalankan. Baik, jika sudah berhasil, selanjutnya kita masuk ke langkah yang berikutnya adalah melakukan install. Jadi kita menginstal ini kan ada file requirement ini ya. Ini ada Flash, Unicorn, Skitlearn, NumPy ini. Kita install, itu kenapa perlu dia ada di dalam folder kita. Dengan format dengan nama pip install tanda kurang r requirement txt. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Baik, berhasil ya, berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, kita tinggal panggil aplikasi Python kita tadi, format Python tadi, Python appy yang tadi di atas ini ya. Yang di dalamnya itu ada mesin, yaitu model OK. Sekarang tinggal kita jalankan, tinggal Python appy.py. Oh, belum kita ganti sepertinya. Masih salah ini. Karena tidak ada ya. Tadi ini kan model OK, tapi belum kita simpan. Kita klik save. Ya. Kita klik save. Tadi masih model 10 nih yang terpanggil. Oke, coba kita buat lagi. Ya, kita panggil lagi. Karena tadi saya sudah merubah model OK, tapi belum saya simpan di sini. Jadi masih terbaca yang lama.
Jadi dia nggak tahu harus menghubungkan dengan yang mana gitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Baik, ini sudah berhasil. Sudah terbaca. Baik ya. Nah, sekarang hasilnya sudah keluar. Di sini ada HTTP slash 127 bla 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 gitu ya. Bisa disesuaikan. Ini tinggal Anda tekan kontrol di keyboard Anda, kemudian nanti berubah ya dalam bentuk tangan seperti ini, tinggal Anda klik gitu. Atau Anda copy juga bisa, Anda copy, nanti Anda pastikan di browser. Oke, saya memilih untuk ini, tanda klik kontrol, kemudian di sini kita klik aja untuk menjalankannya. Baik ya. Oke, sekarang HTML kita ini sudah tampil, ya kan? Sudah berhasil kita deploy secara lokal. Sekarang apakah proses estimasinya ini berjalan sesuai dengan model kita, model regresi berganda itu ya? Oke, coba yang pertama kita coba masukkan nilai cara acak aja. 3 silindernya, 4 full consumption-nya misalnya 12 misalnya ya. Estimasi CO2 emisi mobil Anda adalah kita proses estimasi. Jika berhasil nilainya akan keluar. Ya, benar. Nilainya adalah 248. Untuk engine size 3, silinder 4, kemudian fuel consumption 12. Jadi prediksinya adalah 248,4 gitu. Tentu ini memang tidak persis karena kan errornya kan ada dia. Coba kita lihat ya. Kita lihat pakai data yang lain misalnya. Saya ingin memprediksi yang ini 2,4 9,9 ya. Di mana jawabannya 199. 2,4 berikutnya silindernya 4 dan full konsumsinya 9,9. Hasil CO2 emisinya adalah 211, sedangkan di sini adalah 109. Ada error ya, ada error karena memang kemarin kita ada error berapa tuh? 18% ya untuk 18 ya untuk itunya ya. Untuk RMSE. Jadi begitu cara kita melakukan deploy. Misalnya kita ingin melakukan edit, misalnya mengedit nama dan sebagainya, itu cukup di Visual Code aja. Kita tidak perlu membuat dari awal. Di sini kita tinggal bisa, misalnya saya ingin indeksnya saya mau ganti nih, mau saya hapus aja nih bagian yang ini ya, nggak perlu saya rasa nih. Oke ya. Tapi jangan lupa setiap kali kita mengedit, kita simpan terlebih dahulu. Kita save all aja kalau misalnya apa. Save all atau save as. Jika sudah, tinggal kita jalankan lagi, ya kan? Tinggal kita jalankan lagi. Kita klik di sini. Ini dia. Kita klik kanan atau coba kita ini ya, kita blok, kemudian kita copy. Selanjutnya kita pastikan di browser. Itu juga bisa. Oh, agak sulit ya. Kita klik ini aja lah ya. Tekan kontrol baru klik. Baik, jadi saya mau melakukan proses ulang. Coba kita klik di sini 3, di sini 4, di sini 13 misalnya. Prediksi. Baik, hasilnya keluar. Sekarang kita tinggal tadi ini belum. Oke. Baik, tinggal melakukan hosting kalau jika diperlukan ya. Demikian video kita kali ini untuk deploy dari model regresi linear berganda kita yang lalu.
menggunakan Visual Code. Yang terlebih dahulu kita siapkan indeks HTML-nya, kita siapkan Python AP-nya, PY-nya, selanjutnya kita simpan model pickle-nya dalam format pickle. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.